Halo, kembali lagi bersama saya Ibu Desma Saragi, kali ini dalam pelajaran matematika wajib. Nah, topik yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalau kita membahas segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku itu adalah ada 3 buah sisi, kedua sisinya itu saling tegak lurus, dan sisi yang terpanjang itulah yang kita sebut dengan hipotenusa atau sisi miring. Perlu diingat kembali, di mana sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, ini siku-sikunya berarti sisi miringnya, inilah sisi miringnya. Oke? Itu penting kamu ingat. Nah, kalau kita sudah bicara tentang segitiga siku-siku, maka nggak jauh-jauh nanti hubungannya dari dalil Pitagoras, di mana katanya dalil Pitagoras itu adalah kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegaknya. Dengan kata lain, sisi terpanjang kuadrat, sisi terpanjang atau sisi miringnya saya bikin namanya R. Sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah X dan Y. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita masuk ke perbandingan trigonometrinya. Nah, trigonometri tiga penghitungan sudut yang utama. Maksudnya di situ yakni itulah dia sinus, kosinus, tangen. Di mana nanti sinus, 1 per sinus itu disebut dengan kosekan, 1 per tangen itu disebut dengan kotangen, dan 1 per kosinus itu disebut dengan sekan. Nah, sinus ini adalah sinus sebuah sudut itu sisi di depan sudut tersebut per sisi miringnya. Misalnya mau kita ambil sinus alfa. Kita mau ambil sinus alfa, berarti ini alfa. Sinus itu sisi depan sudut alfa per sisi miring. Dengan kata lain, sisi depan sudut alfa, ini alfanya, yang di depannya adalah Y, berarti ini adalah Y per sisi miringnya R. Nah, gimana kalau dia sinus beta? Kalau sinus beta berarti sisi depan sudut beta per sisi miring. Sisi depan sudut beta, ini sudut betanya. Di depannya adalah sisi X, maka ini jadi X per sisi miringnya R. Itu untuk sinus. Jadi perlu kamu ingat, sinus itu sisi depan per sisi miring, atau biasa disingkat dengan sin demi, sin depan per miring. Nah, kita ke kosinus. Kosinus atau misalnya kosinus alfa biasa ditulis dengan cos alfa. Kosinus ini adalah pengukuran kosinus suatu sudut itu sisi di samping sudutnya per sisi miringnya. Berarti kosinus alfa sisi samping sudut alfa per sisi miring. Nah, kita lihat lagi alfanya. Sampingnya apa? Sampingnya adalah X. Berarti X per R. Apa kalau dia kosinus beta? Kalau kosinus beta berarti sisi samping sudut beta per sisi miring. Ini beta, sampingnya adalah Y. Bu, kenapa sampingnya enggak R? R itu kan udah sisi miring, sampingnya adalah Y. Y per R. Sinus udah, kosinus udah. Sekarang kita bergerak ke tangen. Tangen ditulis biasa dengan tan, ada juga yang tulis dengan TG, bacanya tangen. Kalau tangen ini didefinisikan sebagai sin per cos. Berarti tangen alfa sin alfa per cos alfa. Nah, sin alfa tadi udah dapat berapa? Y per R. Berarti Y per R per cos alfanya adalah X per R. Dengan kata lain, tangen alfa itu adalah sama-sama per R. Tangen alfanya adalah Y per X. Tangen ini juga didefinisikan sebagai sisi depan per sisi samping. Tan desa, tangen depan per samping. Coba kita lihat tangen beta. Tadi kan kata saya depan per samping.
sisi depan sudut beta per sisi samping sudut beta. Beta depannya adalah X, sampingnya adalah Y. Ini adalah X per Y. Bisa juga kamu buat tangen beta itu berarti sin beta per cos beta. Sin betanya adalah X per R, sinus betanya Y per R. Berarti X per R per Y per R itu adalah X per Y. Nah, itu dia 3 konsep utama dari perbandingan trigonometri. Sedangkan nanti untuk kosekan, sekan, dan kotangen itu merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Kosekan alfa itu sama lah dia dengan 1 per sinus alfa. Namanya tadi kebalikan. Kemudian yang kedua, sekan alfa itu 1 per kosinus alfa. Dan yang ketiga, kotangen. Kotangen alfa itu adalah 1 per tangen alfa. Nah, jadi kalau ditanya apa kosekan beta, berarti 1 per sin beta. Ini konsepnya. Oke, agar lebih paham mengenai perbandingan trigonometri dasar, yakni tentang sinus, kosinus, tangen, kita lihat contoh yang berikut. Contoh yang pertama. Diberikan sebuah segitiga siku-siku PRQ dengan siku di R, dan apabila QR adalah L, berarti kita buat di sini QR adalah L. Dan RP adalah M, RP adalah M, dan PQ adalah N. Maka tentukan tangen sudut RPQ. RPQ, RPQ. Berarti sudutnya di titik P. Misalkan ini saya bikin sudut titik P ini namanya theta. Nah, dari soal kan bisa kamu tentukan sisi miringnya, sisi yang di depan sudut siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah sisi N. Nah, misalnya kita kerjakan soalnya. Sudut RPQ, maka tan RPQ tangen sudut RPQ. Dengan kata lain, di mana tadi titik P atau sudut di titik P itu saya namakan dia theta. Berarti ini tangen theta. Ingat kembali, tangen itu adalah depan per samping, tan desa. Berarti sisi depan sudut theta per sisi samping sudut theta. Berarti bisa kita isi sama dengan theta. Depannya adalah L per sisi sampingnya adalah M. Maka tan theta adalah L per M. Ini soal ini saya ambil dari buku paketmu LKS 2 halaman 96 nomor 1. Kamu lihatlah option yang memenuhi di situ adalah option yang A. Oke, contoh yang kedua. Jika diberikan sin A nilainya adalah 3/5. Jika A adalah sudut lancip, maka cos A adalah sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya dari 0 sampai 90 derajat. Berarti itu berada pada kuadran pertama. Oke, sin A sama dengan 3/5. Kalau ketemu soal seperti ini, kita bentuk dulu segitiga siku-sikunya. Nih, misalkan saya gambarkan segitiga siku-sikunya ini. Saya letakkan titik A, di mana A itu lancip, berarti bukan siku-siku ya. Pilihlah antara yang ujung ini atau ujung ini. Saya bikin A-nya di sini. Berarti ini yang dinamakan dengan sudut A. Katanya sin A nilainya 3/5. Sin A sama dengan 3/5. Kamu ingat kembali yang sebelumnya saya katakan, sinus itu sinus depan per miring. Sin demi. Berarti depannya 3, ini depan per miring. Berarti depannya 3, miringnya 5. Depan sudut A dia 3 dan miringnya adalah 5. Ini sikunya ya. Miringnya adalah 5. Berarti bisalah kita cari nilai dari sisi yang belum diketahui.
Nah, disinilah gunanya dalil Pitagoras tadi. Ingat kembali, jumlah sisi terpanjang kuadrat, sisi terpanjangnya adalah 5 karena ini merupakan sisi miring. 5 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 3 kuadrat. 5 dikuadratkan 25 sama dengan X kuadrat tambah 3 kuadrat, nilainya 9. Dengan kata lain, X kuadrat ini adalah 25 dikurang 9. 25 kurang 9 nilainya 16. X kuadrat sama dengan 16. Berapa pangkat 2 supaya 16? 4. Maka didapat nilai X adalah 4. Kita gantilah X ini menjadi 4. Nah, kalau sudah dapat nilai X-nya 4, udah bisalah kita cari kosinus A. Maka cos A, kosinus samping per miring, kosami, kosinus samping per miring. Samping sudut A 4. Miringnya 5, maka cos A nilainya adalah 4/5. Soal ini juga saya ambil dari buku paketmu LKS 2 nomor 2. Option yang paling memenuhi dari bukumu option yang B, 4/5. Oke, paham sampai sini ya? Kita lihat satu contoh lagi, contoh yang ketiga. Apabila tangen alfa sama dengan P per Q, maka cos alfa adalah titik-titik. Soal dari buku paket LKS 2 halaman 97 nomor 7. Nah, tangen alfa sama dengan P per Q. Kita gambar dulu lagi segitiga siku-sikunya. Misal, di mana alfa itu sudut lancip, saya bikin ini sikunya. Saya buat alfanya di sini. Tangen alfa, tangen, tandesa, tangen depan per samping. Berarti depannya P, sampingnya Q. Nah, ini masih ada sisi yang belum diketahui. Kita cari dulu sisi yang belum diketahui dengan menggunakan dalil Pitagoras. Saya bikin namanya di sini X juga yang nggak diketahui. Berarti X ini merupakan sisi miring. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Q kuadrat tambah P kuadrat. Ini masih X kuadrat. Kita mau X aja. Berarti muncul akar. Akar dari 9 kuadrat. Akar dari Q kuadrat tambah P kuadrat. Itulah nilai dari X. Nah, sekarang kita kembali ke apa yang ditanya. Kosinus alfa. Kosinus alfa, kosinus samping per miring. Berarti sampingnya adalah Q per miringnya adalah X. X kita ganti nilainya jadi akar Q kuadrat tambah P kuadrat. Nah, sesuai option yang di bukumu, option yang paling tepat di situ adalah option yang D. Nah, agar lebih mantap lagi, kita lihat contoh, 2 contoh lagi bentuk soal yang berbeda dari perbandingan dasar trigonometri. Perhatikan baik-baik. Oke, contoh yang keempat. Perhatikan gambar berikut. Soal saya ambil dari buku paketmu belajar kelompok 1 halaman 99. Bekel 1 halaman 99 nomor 3. Nah, soalnya perhatikan gambar berikut, diberikan suatu segitiga siku-siku. Ini segitiganya. Nah, ini sudut siku-sikunya. Dimana panjangnya ini dia 1, yang ini dia 3. Dan beta adalah sudut yang mengapitnya. Ini di sini betanya. Oke, jika beta merupakan sudut lancip, nilai dari sin beta tambah cos beta adalah sin beta tambah cos beta adalah titik-titik. Nah, kita selesaikan. Oke, lihat dulu
berarti kan masih ada salah satu sisi yang belum diketahui. Kita carilah dulu sisi-sisi yang belum diketahui ini tuh. Ini saya bikin di sini namanya X. Sisi yang belum ketahui adalah sisi miringnya. Berarti X kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 1 dikuadratkan 1 tambah 3 dikuadratkan 9. Berarti X kuadrat nilainya adalah 10. Berarti X ini akar 10. Kita ganti X nilainya akar 10. Nah, yang ditanya adalah sin beta tambah cos beta. Sin beta tambah cos beta sama dengan titik-titik. Sinus beta berarti sisi depan sudut beta, sisi depan sudut beta per sisi miringnya. Tambah cos beta cos sami, sisi samping sudut beta per sisi miringnya. Ini jadi 3 tambah 1 4. 4 per akar 10. Nah, kalau masih ada bilangan akar yang menjadi penyebut kan belum rasional, dia harus kita rasionalkan. Sama-sama kita kali akar 10 per akar 10. Nilainya jadi 4 akar 10 per 10. Inilah. Maka jawaban dengan option yang paling memenuhi itu adalah option yang D. Contoh yang kelima. Ini masih dari Bekel 1, halaman 99. Apabila 4 kali kotangen X, apabila 4 kali kotan X ini adalah 3, maka nilai dari yang ditanya nilai dari sin X kurang cos X per sin X tambah cos X adalah titik-titik. Nah, kita selesaikan. 4 kali kotangen X sama dengan 3. Kita buat 4 dikali kotan X adalah 3. Dengan kata lain, kotangen X itu nilainya 3 per 4. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen, berarti 1 per tangen X nilainya 3 per 4. Berarti misalnya kita dapat dari sini tangen X nya adalah, kan tadi kebalikannya kan, tangen X nya nilainya 4 per 3. Nah, udah dapat tangennya, berarti bisa dong kita gambar ke segitiga siku-sikunya. Coba kita gambar. Nah, saya bikin di sini yang X. Tangen, tan, desa, depan per samping, depannya 4, sampingnya 3. Berarti ini, yang lain ini nilainya berapa? Saya bikin ini tanda tanya. Berarti kita buat sisi miring ini kan, sisi miringnya saya bikin tanda tanya dikuadratkan. Ini sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat 16 tambah 3 kuadrat 9, 25. Ini masih tanda tanya yang dikuadratkan. Maka yang diisi tanda tanya itu adalah akar 25. Nilainya adalah 5. Ini berarti 5. Oke, kalau udah dapat sisi miringnya berarti udah bisa kita dapat nanti sin X dan cos X-nya. Ini tadi nilainya 3, ini 4, ini 5. Yang ini X-nya. Oke, yang ditanya adalah nilai dari sin X kurang cos X per sin X ditambah, nah kita carilah dulu sin X nya. Di sini kan langsung dapat kan, sin X, sinus depan per miring, depannya 4, miringnya 5. Cos X, samping per miring, sampingnya 3, miringnya 5. Berarti 4 per 5 kurang 3 per 5 per 4 per 5 tambah 3 per 5. 4 per 5 kurang 3 per 5, 1 per 5 per 4 per 5 tambah 3 per 5, 7 per 5, sama-sama per 5. Tuh, nanti ini dikaliin habis dia. Maka jawaban akhirnya adalah 1 per 7.
Nah, maka nilai dari sin X kurang cos X per sin X tambah cos X nilainya 1/7. Di bukumu option yang paling memenuhi di situ adalah option yang A. Nah, sekian pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri dasar pada segitiga siku-siku, yakni perbandingannya tadi sinus, kosinus, tangen. Adapun kebalikan dari sinus dia kosekan, kebalikan dari kosinus dia sekan, dan kebalikan dari tangen itu adalah kotangen. Udah kita tentukan nilainya masing-masing. Oke, apabila ada pertanyaan mengenai materi ini, boleh kamu tanyakan langsung di grup mata pelajaran masing-masing. Selamat belajar!